3, 4, 5, 6, 7, 8. Rido. Kurang 2 anak. Rido sama siapa? Rido sama Ma'ruf. Sama Rido sama Ma'ruf ya. Iya. Kenapa Rido? Rido sama Diana, Bu. Oh, itu loh. Ani Ma'ruf. Diana kemana? Sakit. Terlambat. Ali Ma'ruf Itu enggak tahu. apa ya? Rido Itu pulang ke Jogja, Bu. Oke. Silakan ketua kelas pimpin doa dulu. Tasya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, sebelumnya kita udah membahas materi karakteristik organisasi sektor publik. Ada yang masih ingat organisasi sektor publik? Ciri-cirinya apa? Saya Bu. Ya, Dewi, silakan. Masih ingat apa materinya? Saya masih ingat Bu, ciri-cirinya itu tidak mencari keuntungan finansial, dimiliki oleh publik, kepemilikan sumber daya tidak dalam bentuk saham, dan keputusan berdasarkan konsensus. Oke, tepat sekali ya. Catatannya masih lengkap, yang lainnya nggak lengkap ya. Oke, selanjutnya materi kali ini kita akan membahas mengenai siklus akuntansi pemerintahan. Tapi sebelum itu literasi dulu 5 menit. Oke, silakan dibuka bukunya. Ya, Bu. Loh, kok nggak bawa buku ya? Ketinggalan, Bu. Ketinggalan. Pakai HP literasi, ayo dicari. Siklus akuntansi pemerintah. Oke Bu. Oke, lanjut. Materi selanjutnya. Apa yang kamu ketahui tentang akuntansi pemerintahan? Ada yang tahu? Ya, silakan Mbak Tasya. Akuntansi pemerintahan itu merupakan penerapan akuntansi di instansi pemerintahan. Wah, tepat sekali ya Mbak Tasya. Literasinya jago. Nah, di sini ada dasar hukum implementasi akuntansi keuangan pemerintahan. Yang pertama, adanya peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintahan. Yang kedua, ada Permendagri nomor 64 tahun 2013 tentang penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual pada pemerintah daerah. Dan yang terakhir ada peraturan Menteri Dalam Negeri atau Permendagri nomor 20 tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa. Lanjut. Di sini ada sistem pencatatan akuntansi. Ada 3. Silakan dibaca Mbak Arifah. Sistem pencatatan akuntansi yang pertama single entry, yaitu sistem tata buku tunggal atau dicatat satu kali. Contohnya adalah kas bertambah dicatat pada sisi penerimaan, kas berkurang dicatat pada sisi pengeluaran dalam BKU atau buku kas umum. Yang kedua double entry, yaitu sistem tata buku berpasangan. Setiap transaksi minimal akan berpengaruh 2 akun, contohnya adalah kegiatan menjurna. Yang ketiga triple entry, yaitu sistem tata buku double entry dan buku anggaran. Bagus. Ada tambahan ya untuk double entry. Pencatatan transaksi ini dilakukan dengan mencatat 2 kali atau disebut sebagai pembukuan berpasangan. Lanjut. Di sini ada basis akuntansi. Nah, di Indonesia sendiri ada 3 pendekatan akuntansi yang dipakai oleh pemerintah dalam menyusun laporan keuangan. Nah, 3 pendekatan akuntansi tersebut adalah yang pertama ada cash basis, ada cash toward accrual, dan juga accrual basis. Cash basis yaitu transaksi dicatat pada saat kas diterima dan dibayarkan, sehingga hanya akun kas dan ekuitas yang dilaporkan dalam neraca. Yang kedua ada cash toward accrual, yaitu aset, kewajiban, dan ekuitas. Dana dicatat dengan berbasis akrual, sedangkan komponen laporan realisasi anggaran seperti pendapatan, belanja, dan pembiayaan dicatat dengan basis kas. Nah, konsekuensi dari penggunaan basis kas ini adalah
penggunaan jurnal korolari. Nanti akan dijelaskan lebih lanjut. Yang ketiga, adanya accrual basis, yaitu transaksi akan dicatat jika secara ekonomi telah terjadi tanpa harus menunggu kas diterima atau dibayarkan. Lanjut, di sini ada sistem pencatatan akuntansi dapat diperuntukkan bagi setiap entitas di dalam organisasi pemerintahan. Dalam hal ini dikenal ada entitas akuntansi dan entitas pelaporan. Ada yang bisa menjelaskan terkait entitas akuntansi dan entitas pelaporan? Saya ingin menjelaskan yang terkait entitas akuntansinya, Bu. Ya, silakan Mbak Aisaun. Jadi entitas akuntansi sendiri merupakan unit pada pemerintah yang mengelola anggaran, kekayaan, dan kewajiban yang menyelenggarakan akuntansi dan menyajikan laporan keuangan atas dasar akuntansi yang diselenggarakan. Baik, yang untuk entitas pelaporan, Saya, Bu. silakan Arifah. Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyajikan laporan pertanggungjawaban, yaitu berupa laporan keuangan yang bertujuan untuk umum yang terdiri dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, masing-masing kementerian negara atau lembaga di lingkungan pemerintah pusat. Yang selanjutnya, satuan organisasi di lingkungan pemerintah pusat atau daerah atau organisasi lainnya jika menurut peraturan perundang-undangan satuan organisasi dimaksud diwajibkan menyajikan laporan keuangan. Oke, bagus. Benar ya? Nah, selanjutnya adalah siklus akuntansi. Yang pertama ada SP2D-LS dan SPJ, yaitu ada bukti penerimaan kas dan bukti pengeluaran kas, juga ada bukti memorial. Lalu dari bukti-bukti penerimaan kas, pengeluaran kas, dan bukti memorial ini dilakukan pencatatan dan penggolongan, yaitu melalui buku jurnal. Nah, di dalam buku jurnal ini terdiri atas buku jurnal penerimaan kas, buku jurnal pengeluaran kas, lalu ada buku jurnal umum. Setelah itu dilakukan peringkasan di buku besar dan juga buku pembantu. Lalu terjadinya pelaporan, yaitu outputnya laporan keuangan. Laporan keuangan ini terdiri atas laporan realisasi anggaran, laporan arus kas, neraca daerah, dan juga catatan atas laporan keuangan. Selanjutnya di sini saya punya contoh transaksi problem based learning, yaitu pada tanggal 10 Agustus 2019 Dinas Kesehatan Kota Semarang membeli kendaraan senilai 250 juta secara tunai kepada PT Daihatsu. Kita coba kerjakan. Menggunakan yang pertama cash basis dulu ya. Iya, Bu. Pada tanggal 10 Agustus 2019 dilakukan belanja kendaraan. Coba Mbak Riza dikerjakan cash basis. Belanja kendaraan di debit Ya, terus sebesar 250 juta dan kasnya di kredit sebesar 250 juta. betul ya? Betul. Itu dong yang semangat. Kasnya sebesar 250 juta. Betul. Selanjutnya menggunakan cash toward accrual. Silakan Mbak Zahra. Yang pertama ada belanja kendaraan di debit sebesar 250 juta. Terus kasnya di kredit sebesar 250 juta juga. Selanjutnya ada jurnal korolari. Ya, itu isinya kendaraan di debit sebesar 250 juta. Selanjutnya yang di kredit ada ekuitas dana yang diinvestasikan dalam aset tetap.
sebesar 250 juta juga, Bu. Dalam aset tetap sebesar 250 juta di kredit. Ya, betul. Nah, kenapa ini kok bisa belanja kendaraannya di debit dan kasnya di kredit? Bisa dijelaskan Mbak Riza? Bisa, Bu. Kenapa? Hal itu terjadi karena transaksinya dicatat pada saat kas diterima dan dibayarkan, sehingga hanya akun kas dan ekuitas yang dilaporkan dalam neraca. Betul sekali, 100 buat Mbak Riza. Lah, yang di cash toward accrual, kenapa kok bisa ada seperti ini? Karena aset, kewajiban, dan ekuitas dana dicatat dengan berbasis akrual, sedangkan komponen laporan realisasi anggaran seperti pendapatan, belanja, dan pembiayaan dicatat dengan basis kas. Gitu, Bu, jawabannya. Bu, saya mau tanya, Silakan. kenapa dalam cash toward accrual dibutuhkan jurnal corollary? Ada yang bisa menjawab? Ayo Bu, Ya, silakan Mbak Evina. jurnal corollary digunakan agar transaksi yang mempengaruhi akun neraca selain kas dan laporan realisasi anggaran dapat dicatat pada waktu yang sama. Exactly, bener banget ya. Iya, Bu. Nah, selanjutnya yang terakhir ada accrual basis. Ada yang mau jawab? Saya, Bu. Oke, silakan Mbak Tere. Kendaraan daripada accrual basis, akunnya itu kendaraan di debit sebesar 250 juta dan kas di kredit sebesar 250 juta. Oke, bener ya. Kenapa kok bisa seperti itu Mbak Tere? Karena pada accrual basis transaksinya dicatat jika secara ekonomi telah terjadi tanpa harus menunggu kas diterima atau dibayarkan. Oke, bener ya. Selanjutnya di sini Ibu punya materi persamaan dasar akuntansi pemerintahan. Persamaan akuntansi di dalam neraca itu adalah aset sama dengan kewajiban ditambah ekuitas. Udah tahu semuanya ya ini ya? Sudah, Bu. Nah, di persamaan dasar akuntansi pemerintahan itu memasukkan laporan operasional, maka persamaan dasar akuntansinya menjadi kekayaan sama dengan diibaratkan dengan sumber aset, yaitu kewajiban ditambah ekuitas dana ditambah dengan pendapatan beban. Selanjutnya ini adalah contoh ilustrasi soal mengenai persamaan dasar akuntansi pemerintahan. Pada tanggal 3 Desember 2019 diterima dana alokasi umum sebesar 20 juta rupiah. Di sini persamaan dasar akuntansinya kekayaan sama dengan sumber, yaitu aset sama dengan kewajiban ditambah ekuitas dana ditambah pendapatan dikurangi beban. Di sini asetnya yaitu kas senilai 20 juta rupiah sama dengan kewajibannya 0, ekuitas dananya 0, pendapatan dikurangi beban yaitu pendapatan dana alokasi umum. Benar sekali, yaitu 20 juta rupiah dikurangi bebannya 0. Paham? Paham, Bu. Bagus. Selanjutnya di sini ada contoh yang kedua, yaitu pada tanggal 30 Desember 2011 dikeluarkan SKPD untuk penagihan retribusi jasa operasi pada PT Askes, tetapi uangnya akan diterima 1 bulan kemudian sebesar 10 juta rupiah. Persamaan dasar akuntansi pemerintahannya kekayaan sama dengan sumber, aset sama dengan kewajiban, ditambah ekuitas dana, ditambah pendapatan, dan juga dikurangi beban. Ingat-ingat ya anak-anak ya ini ya. Iya, Bu. Nah, asetnya yaitu piutang retribusi senilai 10 juta rupiah sama dengan kewajibannya 0, ekuitas dananya 0, dan juga pendapatan jasa retribusi senilai 10 juta rupiah dikurangi bebannya 0. Nah, ini tadi udah laporan operasional. Selanjutnya persamaan akuntansi untuk laporan realisasi anggaran atau LRA. Nah, persamaan akuntansinya yaitu
pembiayaan, atau bisa juga belanja ditambah pengeluaran pembiayaan sama dengan pendapatan ditambah dengan penerimaan pembiayaan. Sudah selesai, selanjutnya Ibu akan membagi kalian menjadi 2 kelompok. Kita diskusi, oke? Siap, Siap, Bu. Oke, selanjutnya Ibu akan membagikan lembar diskusi ya. Silakan, ini kelompok 1 dikerjakan dari nomor 1 sampai nomor 4. Yang kelompok 2 dari nomor 5 sampai nomor 8, oke? Oke. 8 menit, 10 menit. 15 waktu, 15. 10 menit aja udah cukup. Iya, tuh nggak batas kalau banyak. Ya, silakan dicari di internet boleh cari di HP boleh. Ini loh, ini mau dapat pajak. Bolak-balik. Ini toh. Gimana? Berarti ini nomor 1 tuh penerimaan pendapatan pajak itu yang digradekan ya? Iya, betul. Iya, kan benar. Ada pertanyaan kelompok ini? Belum, Bu. Belum, udah bisa semuanya ya? Ya, insya Allah bisa. Oke, waktunya udah habis. Kelompok 1 silakan maju dari nomor 1 sampai nomor 4. Oke, silakan
gaji pokok di debit, RK PPKD di kredit. Nomor 7. Udah betul ya? Ya. Nomor 8, beban persediaan barang dan jasa, betul. Dua-duanya betul ya? Yeay. Oke, untuk mengasah kembali materi kita hari ini, Ibu ada kuis 10 pertanyaan aja. Oke, silakan dibuka HP dan juga laptopnya juga bisa. Baik, Bu. Ya, Bu. Bentar, Bu. Iya, perlu lah. Ya mau kawan Oke, ayo silakan duduk. Orang boleh Ya, silakan duduk semuanya, dibuka. Udah Ibu kirim di WA group ya. Ya, Silakan dibuka lewat HP, lewat laptop bisa. Ya. Sudah Bu, lanjutkan. Oh iya, belum dibuka. Gimana sih Bu? Maaf ya, lupa. Sudah? Bentar, Bu. Bentar, Bu. Loginya lama, Bu. Wifi-nya error. Udah. Aku udah. Sudah? Udah bisa belum? Udah dikirim di WA group? Udah bisa? Ya. Ya. Udah semua ya? Indah masih peringkat 1 ya? Yuk, siapa yang mau menyusul Indah? Siapa itu wok? Saya kasih nama yang betul ya. Apakah Anissa akan memimpin klasemen sementara? Klasemen sementara masih dipimpin sama Indah ya? Lanjut, yuk. Itu pertanyaan gampang-gampang semua loh. Ya, Pak, aku salah semua, Bu. Berarti kamu belum menguasai materi. Astagfirullah. Ayo wok itu siapa yang malu? Alifa mesti, Alifa. Oh, Alifa udah menyusul Indah ya. Alifa peringkat pertama, Tasya. Ayo Tasya. Nggak boleh curang ya. Punya aku macet ya? Internetku lemot. Internetnya lemot ya. Peringkat 1 Mbak Tasya. Klasemen sementara dipimpin oleh wok. Sama nggak ya? Alifa ya. Kan anak arah kan. Sudah selesai? Sudah selesai semua? Salah 7 Bu.